Sebentar ya, kita tunggu cebok dulu nih. Baik, kita mulai ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsihi wa midada kalimati. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Salatu wassalamu bi'adadi ma fi ilmillah alaika wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah. Agisna sari'an bi'izzatillah. La hawla wa la quwata illa billahil alil azim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga di malam hari ini, dini hari ini, atau subuh hari ini, Allah masih memberikan kita nikmat, sehat, iman, masih bisa bangun tengah malam untuk bersujud, bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu yang kita lakukan yang susah, yang sulit, yang sukar dilakukan oleh orang lain, namun kita bisa melakukannya. Itu adalah nikmat yang paling terindah, saudaraku. Ya. Allahu Akbar. Baik Bapak Ibu, mohon maaf, kemungkinan sinyalnya kembali agak sedikit bermasalah karena dari kemarin sore jam 5 Bogor diguyur hujan sampai tengah malam tadi hujan. Ya, biasanya kalau begini sinyal itu akan berpengaruh ya. Jadi mohon maaf dan mohon dimaklumi ya kalau ada ngelek sedikit ya. Masya Allah ya. Ahlan wa sahlan wa marhaban seluruh jamaahku semua munajat gedor pintu langit, baik yang ada di seluruh Indonesia maupun yang ada di mancanegara, Taiwan, Abu Dhabi, Arab Saudi, Kuwait, Qatar, Turki, ya, Singapura, Malaysia, Hong Kong, Cina, Makau, Timur Leste, Australia, Italia, Belanda, Eropa, ya, dan seluruh negara yang ikut dalam live streaming munajat gedor pintu langit ini. Masya Allah. Bapak Ibu, hari ini kita, iya Bu Sunarsi, capek sekali. Terutama tentunya, cuma kita nggak boleh ngeluh ya, nggak boleh ngeluh. Ya, nikmat. Jadi seorang pendakwah itu ayah bunda, sunnatullah, pasti menerima, merasakan yang namanya kelelahan. Jadi kemarin itu seharian saya keluar, ceritanya ngobatin. Ya nggak jauh sih, dekat-dekat, masih di daerah Bogor, hanya di kotanya. Tapi perjalanan lumayan 1,5 jam. Ternyata yang diobatin itu bukan hanya orangnya, tapi tempat usahanya juga diobatin. Jadi saya rukyah tempat usahanya, saya rukyah orangnya. Ya. Nah, efeknya pas pulang. Ya. Jadi efeknya pas pulang. Silahkan dicek ulang Bunda, Bu Muslihah, Lamongan. Silahkan dicek ulang. Ya, kalau yang lain nggak ada komplain ini. Berarti kalau yang lain nggak ada komplain berarti bagus. Kecuali kalau semuanya komplain, nah baru sayanya yang ada masalah di mic
Ya, Masya Allah, seucap kata, seucap nyata, Allah redho. Yang tadinya, mohon maaf, warungnya 2 minggu, nggak ada satu orang pun masuk. Nggak ada satu orang pun masuk. Nah, setelah saya duduk, ada sekitar setengah jam, alhamdulillah, masuk pembeli. Waduh, pas masuk pembeli itu, gembira sekali itu. Alhamdulillah Ustaz, baru hari ini ada masuk pembeli. Saya bilang itu Allah redho. Ya. Dan itu sering memang kejadian kayak gitu. Ya. Warung tiba-tiba ngedrop, nggak ada pembeli sedikit, satu pun nggak ada. Ya. Allahu Akbar. Dan itu, ya mohon maaf ya. Ya itulah, terkadang ada aja yang iseng ya. Ya, Bu Bidan Bulan, Masya Allah. Ya. Banyakin sholawat, saudaraku, bagi yang sedang berjualan, yang dagang, dan sebisa mungkin sembari jualan, buka Al-Quran, baca Al-Quran, nanti dagangannya ramai. Ya. Lengi Fang. Beda-beda Fang Haji Sukawati. Masya Allah. Di Pak Cebok juga udah mulai ngikutin TikTok nih, udah ramai nih. Ya. Jadi kemarin itu saya agak kaget loh. Khawatir hari ini bukan Teumah, bukan. Toha itu untuk cita-cita atau keinginan seorang anak. Kalau dagang itu banyakin baca Al-Quran, Al-Quranul Karim, dari surah pertama dan selanjutnya, begitu ya. Hanya saja kalau ingin mendawamkan untuk sorenya, itu baca surah Fatir ayat 29, begitu ya. Nah, tadi kemarin saya coba untuk banding atas teguran TikTok kemarin. Ya, ada satu teguran keras karena kemarin pagi anak saya ikut live streaming pakai pakai, ya bukan masalah pakai baju kutangnya, bukan, tapi memang nggak boleh, peraturan TikTok tuh nggak boleh kita siaran ada anak kecil. Nah, setelah saya banding, alhamdulillah diterima banding saya. Akhirnya bisa ikut lagi. Dan ini tidak termasuk pencabutan nyawa ya. Pencabutan, ya benar. Karena kan nyawanya ada 4 tuh. Nah, dulu udah 2 dicabut tuh, di nyawa 2 tuh. Ya. Di saat saya nyebutin angka, langsung tuh blank, langsung ceket. Hanya butuh waktu berapa detik, langsung diblok. Dan kemudian yang kedua sama, langsung diblok juga. Nah, kalau kemarin masih peringatan. Jadi nyawanya masih bertahan. Nah, masih ada 2 nyawa ceritanya nih. Mohon doanya ya Bunda, supaya nyawa kita berdua ini masih bisa bertahan sampai akhir hayat, sampai akhir TikTok masih ada di dunia. Ya, karena itulah konsekuensi yang harus kita jalani. Akan tetapi berbeda dengan logo biru. Ya, kalau logo biru, ya, iya Bang Haji Sukawati. Ya, kalau logo biru alhamdulillah masih aman-aman saja. Bahkan kemarin saya sambil makan, sambil minum, sambil ngunyah, nggak apa-apa. Kalau di TikTok udah. Ya. Saya udah punya akun ini, cadangan sudah ada. Tim Pondok Sehat Malomo itu akun kita, itu udah 20.000 penonton, 20.000 pengikut. Cuma masalahnya adalah di akun UST Aris Alwi ini sudah ada 100
79.000. Itu sudah luar biasa itu. Ya, prosesnya hanya sekian bulan bisa mencapai seperti itu. Jadi agak repot, Mang. Tapi nggak apa-apa. Ini adalah dakwah. Konsekuensi dakwah harus kita jalani. Ya. Baik, Ayah Bunda. Ya. Tuh. Ya, Hong Kong hadir gimana? Kemarin angin di Hong Kong ya, angin kencang banget ya. Sampai pada terbang semua. Akun cadangan saya Pondok Sehat Molomo. Tim Pondok Sehat Molomo. Ya, ini saudara-saudara kita di Hong Kong kena musibah kemarin tuh. Angin, bukan musibah sih ya, sesuatu yang terjadi memang itu dah hukum alam ya. Angin kencang. Baik saudaraku ya. Oh, di Wancai, Masya Allah. Ini dekat dengan masjid tempat saya selalu sholat subuh di masjid ini. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya ingin membahas terkait dengan saya jawab salamnya semuanya dulu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tim dari Palu ya, Ibu Haja Mulyati, Ibu Haja Karyani, Ibu Haja Fatima, Ibu Haja Sukawati, Ibu Haja Rosna, Ibu Haja Nuraini ya. Ahlan wa sahlan, Bu Sunarsi, Bu Sri Rejeki, Bu Yuliana, Bu Marwiati, Bu Teti, Bu Ani Pelangi, Bu Sulhwati Ibrahim, Ibu siapa lagi? Bang Jitati ya. Tim dari Bandung, Teh Huma ya. Masya Allah. Ini saya tidak bisa menyapa semua Bunda, karena kita langsung bahas aja ya. Bu, tim dari Sumatera, Bu Anjar, Bu Kartiwi ya. Kemudian di Zainul Ahmad ya, di Kalimantan ya. Tim dari Kalimantan ini banyak juga nih ya. Ibu Kursani ya, Khairiyah. Sama Bu Ani Balangan ya. Terus di Sumatera ada Pecebok ya, logo biru, ada Bu Icainun ya. Ini kalau di Pecebok kan belum kenal semua saya ya. Karena baru-baru semua ya. Ini baru hari ke-9. Kalau di TikTok udah hampir hafal tuh. Nah, Kalimantan ada Sandra ya. Ya. Teh Army ya. Ya, ada Sumatera tuh ada Bu Farida Dayat tuh. Ya. Ya, Kalimantan ada dari Kota Ulama ya. Insya Allah. Jogja, Bu Novi, ya, Ibu bidan kita ini ya, ada bidan Wulan, Bu bidan Novi, bidan siapa, bidan Nita, bidan Anis, banyak juga bidan ya, enak nih kalau ada yang mau melahirkan. Ya. Baik. Ya benar Bu, benar, ya Bu. Kalau TikTok itu udah, ya sebenarnya sama, Pak Cebok juga sama, ya. Sudah keliling dunia juga. Cuma memang masing-masing ada keunggulan, ada kelemahan. Ya. Kita langsung ya, ini waktu berjalan. Saya ingin membahas terkait dengan kekuatan sholat. Ya, kenapa Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di dalam Al-Qur'an bahwa Allah Subhanahu wa taala, ya ini perhatikan baik-baik jamaah semua. Ketika kita diuji, nah ini poinnya di sini. Ya. Ketika kita diuji, Allah memberikan kita ujian, itu pasti silih berganti Bunda. Pasti silih berganti. Selama kita hidup. Ya, ujian itu pasti silih berganti. Dan tak mungkin, ya ini teman-teman semua, ya Bapak Ibu, bunda-bundaku semua, ayah-ayahku semua. Ya. Selama napas ini turun naik, keluar masuk,
namanya ujian tidak akan pernah berhenti. Ya. Jamaah jangan melihat saya, Aris Alwi, melihat, wah ini ustadznya udah adem banget ini, nggak pernah berantem nih sama istrinya nih. Nggak pernah dapat ujian ini. Siapa bilang? Ya. Saya juga punya ujian tiap hari. Nah, boleh jadi mungkin secara ekonomi alhamdulillah Allah sudah memberikan saya kenikmatan ujian aman sudah untuk ekonomi. Ya. Untuk ibadah alhamdulillah udah nikmat. Ya. Untuk tempat tinggal alhamdulillah udah nikmat. Ya. Untuk kesehatan alhamdulillah. Ya walaupun kolesterol tinggi nggak apa-apa. Ya. Ya. Kemudian kendaraan alhamdulillah apalagi. Ya. Hati alhamdulillah tenang. Tapi ternyata kan ada aja ujiannya. Ya, dan ujian itu tidak akan bisa berhenti. Ternyata ujian saya apa? Oh, saya dihadapkan dengan orang-orang yang iri dengki, kan begitu. Ya, yang selalu menyalahkan apa yang saya sampaikan ke jamaah. Nah, itu juga ujian. Ya, ternyata ujian saya punya anak cantik, nggak menurut gitu. Walaupun ilmunya saya serahkan ke antum. So, ini loh ngeluluhin hati anak, tapi buat anak saya sendiri kok masih agak berat ini ya gitu. Itu ujian semua. Ya, mungkin kalau pikiran saya kenapa anak saya si Mas Ogi gitu karena memang lagi sedang-sedangnya usia 3-4 tahun itu memang begitu. Ya. Kalau dia pengen A, turutin A. Kalau nggak diturutin, udah. Itu bisa perang dunia itu. Nah, itu juga ujian. Nah, begitu ya. Ada juga orang dikasih uang banyak, dikasih rezeki berlimpah ruah, tapi diuji pula apa? Kesehatannya. Ya, ya ada yang kena saraf terjepit, ya. Ada yang kena kanker, ada yang kena tumor, ada yang kena macam-macam. Itu semuanya ujian. Ya, itu semuanya ujian. Nah, terus ada ujian suaminya, ya, ya. Engkau tuh tahu lakena, alena matinulu lakena mekutu ada, ya. Dianya rajin, suaminya malas ibadah ada. Atau dibalik, suaminya rajin, istrinya pula enggak bisa diatur. Ada. Nah, ada diuji suaminya selingkuh, ada. Nah, yang lebih parah lagi diuji istrinya yang selingkuh. Ada juga. Nah, itu semuanya ujian. Nah, baik Bapak Ibu, perhatikan ya. Ini kata-kata atau kalimat semuanya ujian itu ditujukan kepada orang yang beriman. Mohon dipahami, ya. Ya, Bu Manti ya, Masya Allah, Papua ya, belum saya sebut tadi ya, Papua. Ya. Jadi, ayah bunda, ya, kalangan orang yang beriman, yang sudah rajin ibadah, ya, yang sudah bertakwa, tapi Allah terus memberikan ujian, itulah disebut ujian beneran. Ya. Ya, ya Bekasi, Bu Lilis ya. Hari ini tidak ada sapa-sapa Bunda ya, cuma mewakili aja perwakilan aja. Karena kalau saya sapa nanti nggak ikut apa kajiannya habis waktu ya. Begitu ya. Ada aja nanti itu. Nah, oleh karenanya mari kita berkaca nih, ambil kaca nih ya, di rumah tuh ambil kaca. Saya ini sudah beriman belum? Kalau saya sudah beriman, sudah melaksanakan perintah Allah, sudah menjauhi larangan Allah, alias saya sudah bertakwa, tapi Allah masih terus-menerus memberikan saya ujian, berarti itulah yang disebut dengan ujian. Ya, itu ujian itu. Nah, tapi akan berbeda, saudara-saudaraku sekalian, berbeda dengan selain dari ujian. Boleh jadi ini teguran Allah. Nah, karena posisinya agak berbeda. Kalau teguran,
orang-orang yang diberikan, namanya juga teguran gimana sih? Teguran itu melakukan kesalahan, ya. Kalau model orang beriman, bertakwa itu bukan teguran, itu ujian. Maka bukalah surah Al-Ankabut ayat 2, 3. Gitu ya. Ya mohon maaf ya. Nah ini, mohon maaf ya, logo biru. Saya asik melihat TikTok. Ternyata logo birunya kehilangan suara nih. Saya ulangi ya. Ya. Kan beda-beda mikrofon Bunda. Ya, beda mikrofon ini. Ya. Bagaimana? Sudah ya? Ya, mohon koreksi di logo biru. Sudah ada ya? Alhamdulillah ya. Mohon maaf ya Bunda ya, mohon maaf sekali. Itu baterainya habis. Ya ini yang habis ini. Untung ada cadangan.
Nah, jadi yang saya bahas, Bunda tadi, ini mohon maaf ya untuk TikTok ya. Saya fokus sebentar ke Pak Cebok nih karena ketinggalan tadi. Jadi Bunda, orang-orang yang diberikan ujian itu adalah hamba-hamba Allah yang ibadahnya sudah mantap. Ya, ibadahnya sudah luar biasa. Tapi tetap aja Allah berikan ujian, itu dasar di mana coba antum buka surah Al-Ankabut ayat 2. Ya, gitu ya. Tapi akan berbeda dengan orang-orang yang memang jauh dari Tuhannya, jauh dari Allah. Jauh dari Allah di sini maknanya adalah ibadahnya nyaris sama sekali nggak ada. Gitu. Nah, sehingga Allah memberikan bukan ujian, itu teguran. Ditegur. Teguran itu gini, ditoel sama Allah. Kenapa? Karena dia nggak pernah ingat Allah, makanya Allah noel. Gitu. Ya, gitu ya. Nah, lantas kita sambung lagi ya, Bunda ya. Kita sambung lagi. Nah, apa hubungannya ya dengan ibadah? Ya jelas. Karena Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di dalam Al-Qur'an ya, ya ayyuhalladzina amanusta'inu bis sabri was shalah. Hanya dua kok di situ. Solusinya hanya dua. Nah, sudah Bunda, Bunda Rahma sudah. Ini sudah. Sudah saya ganti mic-nya. Nah, itu ya. Jadi saya sampaikan Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada, tidak pernah menyampaikan kepada hambanya bahwa aku berikan kamu ujian, carilah solusi terhadap ujian itu. Enggak ada tuh begitu. Ya. Yang ada adalah ya, mohonlah petunjuk pertolongan dengan sabar dan sholat. Nah itu. Jadi orang-orang yang diberikan ujian, ya, orang-orang yang diberikan cobaan, ujian cobaan sama. Ya, beda kalau teguran. Ya, teguran kelasnya lebih tinggi. Gitu ya. Nah, begitu Bunda ya. Nah, sehingga apa yang terjadi? Nah, inilah ya, kenapa Aris Alwi selalu menyampaikan, ayo sholat, ayo sholat, ayo sholat. Sabar Bu ya, sabar ya, sabar Bu ya. Kan begitu terus tuh. Ya. Ayat 2, Al-Ankabut ayat 2. Coba baca nanti ya. Ya, saya nggak hafal, matanya saya nggak hafal. Nah. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was salah. Innallaha ma'as sabirin. Itu Al-Baqarah ayat 153. Nah, jadi kata Allah, mohonlah petunjuk pertolongan melalui sabar dan sholat. Nah, ini konsepnya adalah Allah menyuruh kita sabar dulu. Nah, kenapa? Karena banyak ahli sholat hancur hidupnya. Kenapa? Karena nggak sabar. Nah, begitu Bunda ya. Termasuk saya. Ya. Saya sendiri terkadang masih bablas kesabaran saya. Ya, bahkan kemarin ada yang ngasih masukan. Ya. Ada yang ngasih masukan. Ustadz itu dikenal dengan Ustadz yang lembut. Tapi kok kenapa ya akhir-akhir ini sering galak? Ada aja yang ngasih masukan kayak gitu. Jadi saya jawab, ya mohon maaf ayah bunda. Untuk kegalakan saya itu bukan saya marah. Bukan saya, Bu Sunarsi ketawa. Ya, itu bukan saya marah. Tapi itu ada namanya karakter. Ya, dialek. Ya, karena saya kan aslinya kan orang timur. Ya, saya itu orang timur, orang Sulawesi, orang Bugis. Lahir di Jambi dengan kondisi keras. Ya wajar. Ya. Sudahlah darahnya darah Bugis, lahir di Jambi. Wah,
memang agak-agak tegas orangnya. Ya mungkin kalau bahasa orang sih ya bukan galak sih, tapi tegas gitu ya. Dan itu nggak bisa saya hindari itu. Ya bahkan awal mula saya nikahi istri saya karena Sunda itu kaget mulu. Waduh, kok gini-gini amat ya orang-orang Bugis ya. Tapi kuasanya Allah, alhamdulillah. Selalu saya disiramin dengan air dingin oleh istri saya, akhirnya nah luluh juga. Luluh sekarang. Namanya orang Sunda kan, coba orang Sunda tuh, coba perhatikan orang Sunda tuh ngomong gini, ya, badai kemana? Sumuhun atuh, kan gitunya. Muhun, leres, gitu. Daramang, kan begitu orang Sunda. Coba kalau orang Bugis, ya, oh ya, agak tuh kerebah, itu bukan marah, itu nanya, kumaha damang, kan begitu. Nah, coba orang Sunda ngomong, Assalamualaikum, Masya Allah, eta teh kumaha damang, sadayana, kan gitu kan, orang Sunda. Datang orang Bugis, woi, Assalamualaikum, woi, agak tuh kerebah. Nah, itu bukan marah, itu sama artinya, tidak ada perbedaan, sama artinya itu. Nah, cuma karena memang kami orang Bugis itu, ya ya kecuali kalau Bone ya, karena Bugis itu macam-macam, ada Bugis Wajo, ada Bugis Bone. Kalau Bugis Bone itu agak sedikit intonasinya agak sedikit goyang. Ya, jadi intonasinya agak sedikit goyang ya. Misalnya, au, teke gitu lo lao. Nah, itu sih kalau misalnya bahasa Wajonya teke lo lao, teke itu lo lao. Nah, tapi ada lagi tuh yang si Dendreng itu, ya, itu lebih tinggi lagi. Weh, tega gitu loh, lao. Ah, padahal artinya sama itu. Begitu ya. Nah, ditambah pula dengan orang Jambi. Orang Jambi itu Palembang tahu sendiri kan, orang Kito Galo. Mana pula kau nih, ha? Dari mana? Ha? Nah, itu bukan marah. Ada wacak pula kau nih, ha? Mana kau nih, ha? Rajin-rajin lah ke masjid tuh. Biar Tuhan tuh ngasih rezeki. Kan begitu kan logatnya tuh. Iya Bunda Rini. Jadi ini saya ini saya tanggapin karena kemarin ceritanya ada yang protes sama saya, Pak Ustadz, janganlah galak-galak. Lah, aku nih tidak galak. Kayak itulah bahasaku nih. Kayak mana pula? Kalau misalnya awak ini orang orang Bugis, awak ini orang Jambi. Cuma beruntunglah istri orang Sunda. Akhirnya saya itu dikasih terus es teh manis, es jeruk, ya, jus alpukat. Akhirnya eh, sudah mulai. Begitu ya. Jadi sekali lagi saya mohon maaf ya, eh, tidak dalam rangka marah-marah ya, enggak ya. Ya Bu Farida ya, memang beginilah kita nih ya, emak betul gitu nih. Kalau ngomong tuh ya begitulah, kan gitu. Nah, sama halnya dengan UAS. Coba perhatikan kalau UAS ceramah. Guru kita Ustadz Abdul Somad kalau ceramah tuh coba. Kayak orang marah-marah kan, kayak galak-galak gitu, padahal bukan, memang begitulah dia. Nah, nah. Iya Bu Arsihani, itu yang saya rasakan ya. Jadi misalnya nih, saya baru masuk rumah kan, dengar anak nangis kan, ya logat saya keluar itu. Sayang, itu adik, kenapa pula adik itu nangis? Itu memang begitu adanya. Nggak bisa, kalau misalnya di Sundanya tuh mungkin gini, ya Allah neng gelis, nah deh nangis wae maneh teh. Nah, kan beda tuh, padahal artinya sama. Atuh neng, ulah tuh nangis wae, aduh leh, tinggelis, ulah nangis wae atuh nak. Nah, kan gitunya. Datang pula pakai bahasa Inggrisnya, weh fuang latalah. Aja nak kesini nak muntah mu kelak terus, sih pekelak kok tuh. Padahal artinya sama itu.
Iya, bunda saya kan orang Bugis, jadi paham saya bahasa Bugis. Bahasa Sunda apalagi, bahasa Melayu memang begitu saya. Nah, nggak usah dibahas itu, waktu habis ini. Nah, jadi gitu bunda ya. Ya, setelah kita apa memfilter kita ini beriman apa enggaknya, kan Anda sendiri yang tahu, Bapak Ibu sendiri yang tahu, Bapak Ibu beriman apa kagak, kan begitu ya. Dan ukuran iman seseorang itu tentunya ada syariat. Nah, ini kalimat saya mohon digaris bawah ya ibunda, hampurannya punten pisan ya teh ya. Ini ya, ukuran orang beriman itu ada pada diri masing-masing ya. Bapak Ibu sendiri bisa merasakan, saya ini udah beriman belum? Itu ibu yang merasakan. Kenapa? Karena kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada hijab. Enggak ada hijab. Ya. Akan tetapi berbeda dengan orang yang munafikun. Nah, iya. Tahu maksudnya orang munafikun ya? Orang munafikun itu pura-pura rajin sholat, tapi hatinya busuk, itu orang munafik itu. Tapi kalau orang yang betul-betul beriman, itu imannya, nih maaf, nih mohon maaf sekali ya. Coba perhatikan antara orang jujur dengan orang yang sering berbohong. Ya, coba lihat. Orang yang sering berbohong itu biasanya gelagatnya berbeda. Tetapi orang yang jujur biasanya itu apa adanya. Nah, coba perhatikan tuh ya. Maka terpancarlah dalam sholat ayah bunda. Ini poinnya di sini ayah bunda ya, maaf ya. Ini poinnya di sini. Ya, pancaran orang yang sholat itu adalah terpancar ya sesuatu kejujuran yang tidak ada yang bisa menembusnya. Apakah itu? Coba orang sholat ya. Bapak Ibu ya lagi sholat ini. Ya, ya lagi sholat ceritanya nih. Di tempat kosong, di kamar misalnya. Lagi tahajud ceritanya nih. Sholat sendirian di kamar. Ya, kondisi nggak ada orang di kamar. Anak-anak kita tidur di luar. Katakanlah kita lagi, atau di musola lah sendirian kita. Ya, nggak ada satu orang pun yang lihat kita sholat. Ya, kemudian kita Allahu Akbar, udah takbiratul ihram itu. Ya, itu pertanyaan saya. Kita lagi sholat begini, pernah nggak kita celengak-celengek gitu? Ngeliat kiri, ngeliat kanan, mata kita ngeliat gitu, atau joget-joget gitu. Kan enggak. Itulah pancaran kejujuran antara hamba sama Tuhan. Begitu. Nah, begitu. Itulah kekuatan sholat. Kekuatan sholat tuh begitu. Nah, nggak ada tuh orang misalnya, ya kalau lagi rame-rame kan dilihat orang, wajar lah begitu. Tapi coba orang yang betul-betul karena Allah sholatnya jujur, karena sekalipun dia sendirian, dia tetap fokus ngelihat ke bawah. Ya, kemudian dia nggak pernah bergerak sesuai dengan rujukan kita, mazhab kita Imam Syafi'i, nggak boleh gerak lebih 3 kali, kan begitu. Itu adalah nilai kejujuran seseorang yang beriman tuh. Nah, tetapi orang munafik, orang yang berbohong, nggak bisa dia sholat seperti itu. Kenapa? Karena tujuan sholatnya hanya untuk kemunafikan, untuk kebohongan. Ya, agar supaya dianggap sebagai orang yang beriman. Dia hanya sholatnya di saat ada orang. Nah, kalau nggak ada orang, nggak mau sholat. Nah, ini paham ya bunda ya, sampai di sini ya. Ya, sampai di sini paham ya. Nah, dia pamer lah ya kalau dia orang alim. Tujuannya apa? Agar orang empati sama dia. Nah, itu tanda-tanda orang yang uh, Allahu Akbar. Betul sekali bunda, semuanya ya. Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah. Ya, coba tes deh. Kalau nggak percaya tes. Ya, ayah bunda baru kan sebelum masuk di live streaming Munajat Gedor Pintu Langit kan udah tahajud kan. Pertanyaan saya, ada yang lihat nggak? Kan nggak ada yang lihat. Nah, karena ayah bunda nggak ada yang lihat, apakah gerakan ayah bunda sesuai dengan syariat atau bertentangan dengan syariat? Pasti sesuai. Yakin saya. Kenapa? Karena ayah bunda sholatnya karena Allah. Nah, begitu ya. Sholatnya. Nah, mulai dari Allahu Akbar.
Ya. Nggak mungkin pula sudah Allahu Akbar karena nggak ada yang ngelihat ini, bodo amat nggak ada yang ngelihat ini, celengak, celengok gitu. Nggak ada tuh sejarahnya begitu. Ya. Begitu ya. Allahu Akbar. Nah, nah begitu pun yang namanya kejujuran. Di dalam sholat itu kita dilatih kejujuran. Ya, coba. Bisa aja. Ya kan yang tahu kan hanya kita sama Allah. Ya. Sholat Isya 4 rakaat. Boleh jadi kita langsung aja begini. Udah Allahu Akbar. Sujud terakhir langsung anggap aja 4 rakaat. Toh juga Allah nggak ngeliat ini. Kan gitu. Padahal baru 2 kali sujud. Udah kita ngaku udah sujud terakhir. Udah 4 rakaat. Nah, disitulah kejujuran. Nah, iya kan Bunda, coba tuh perhatikan baik-baik. Nah, hal-hal seperti ini wajib saya sampaikan ke kita semua. Ya, agar supaya ya kita hakul yakin bahwa Allah berikan kita ujian ke muka bumi ini, itu sudah ada solusinya. Solusinya apa? Itulah Al-Baqarah 153. Allah nggak nyuruh kita nyari solusi. Enggak. Kenapa? Karena itu urusan Tuhan. Karena Allah ngasih ujian. Maka ujian itu kita bukan diminta untuk cari solusi. Enggak. Kita diminta untuk beribadah. Bersabar. Nah, makanya selalu saya sampaikan kepada jamaah yang komplain, ya maaf ya, Pak Ustadz, saya sudah tahajud Pak Ustadz, saya sudah tilawatil Quran Pak Ustadz, saya sudah begini Ustadz, tapi kenapa ujian selalu silih berganti? Selalu silih berganti. Jawabannya sederhana. Ya, coba Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan, ya, carilah solusi terhadap permasalahanmu. Enggak. Tapi Allah hanya mengatakan, sabar dan sholat jadikan penolongmu. Nah, makanya jawaban siapa? Istiqomah Bunda ya, sabar aja. Insya Allah pasti. Insya Allah. Tapi kan hutang saya masih numpuk Ustaz. Tenang. Sabar, sholat. Nah, maka muncullah namanya wadah. Muncullah wadah 40. Sekarang saya bertanya, wadah 40 itu sholat apa bukan? Kan sholat. Sabar ada batasnya. Siapa bilang Bunda? Ya, itu versi kita sebagai manusia biasa. Kita katakan sabar ada batasnya, betul. Ya, itu versi manusia. Itu versi manusia. Kalau misalnya ada orang sabar itu ada batasnya, betul. Itu versi manusia. Ya, versi nafsu kita. Tapi kalau versi agama kita nggak ada. Yang namanya sabar, tetap harus bersabar. Ya. Nah, saya mengatakan begini karena saya sendiri merasakan saya ini termasuk hamba-hamba Allah yang tidak sabar. Makanya saya bilang itu versi kita, versi manusia kita ini nggak sabaran. Ya, walaupun ya kita selalu mengatakan saya kan udah sholat, saya kan udah gini, tapi kok masih gini, tapi kok masih begitu. Itu yang agak repot sudah. Yuk kita berdoa ya. Siapkan air putih, buka tutupnya, ya. Niatkan ya untuk obat syifa. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa. Di dalam Al-Qur'an itu ada syifa, ada penawar, ada obat. Ya. Nah, obat itu apa? Lahiriah batiniah. Jadi obat di sini bukan hanya untuk lahiriahnya, batiniahnya juga sebagai obat. Ya. Yuk kita berdoa ya. Minta kepada Allah Jalla Jalalu merubah keadaan kita. Yang banyak hutang, Allah lunasi hutang-hutangnya. Yang sedang sakit, insya Allah Allah angkat penyakitnya. Yang sedang diberi kesulitan, insya Allah Allah cabut kesulitannya dan diganti dengan kemudahan. Yang sedang kegundah gelanaan, gundah gulana, Allah cabut kegundahannya. Ya, Allah ganti dengan kegembiraan. Ya, kan itu penyakit kita semua saat ini ya. Ya. Dan di antara penyakit 90% jamaah saya ini penyakitnya adalah hutang. Oleh karenanya, mari kita gedor pintu langit Allah agar hutang-hutang kita dilunasi oleh Allah
subhanahu wa ta'ala. Amin. Ya Allah, ya mujibas sa'ilin. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habiballah. Assalamualaikum ya ayuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum wa ala ibadillahi salihin. Assalamualaikum ya Aba Barru Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yuk sama-sama kita syahadat. Yuk sama-sama kita syahadat. Kita perbaharui, kita tingkatkan kualitas syahadat kita. Kita jangan hanya bibir yang bersahadat, hanya mulut yang bersahadat, tapi kita masih melawan Tuhan. Pasrahkan semuanya kepada Allah Jalla Jalaluh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdasy syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima aghliqa wal khatim lima sabaqa. Nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shaghara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud du'a wa ya qadiyal hajat istajib du'ana ya Allah biqabulid du'ana ya Allah iqdi hajatina ya Allah ya Allah ya mujibas sa'ilin. Ya Allah, ampunilah segala dosa-dosa kami semua ya Allah. Dosa kedua orang tua kami, dosa seluruh guru-guru kami, semuanya ya Allah tanpa terkecuali kami mohon kepadamu. Ampunilah segala dosa kami semua ya Allah. Sehatkanlah kami, lahiriah batiniah kami ya Allah, agar kami bisa beribadah sebaik mungkin ya Allah, agar kami bisa fokus ya Allah. Wahai Allah, ampunilah dosa-dosa para pendahulu kami ya Allah. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Allahumma gfir laha warhamha wa'afi wa'fu anha. Allahumma gfir lahum warham wa'afi wa'fu anhu. Allahumma, ya Allah, ampunilah segala dosa pendahulu kami yang telah wafat, guru-guru kami yang telah wafat. Khususan ila ruhi man ajazani. Ayo sebutkan nama orang tua kita yang sudah wafat. Sebutkan namanya masing-masing. Allahumma gfir lahu. Allahumma gfir lahu. Allahumma gfir lahu. Khususan ila ruman ajazani Kiai Haji. Khususan ila ruhi Ustazuna Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham. Ustazuna Tumpul. Ustazuna Kiai Haji Muhammad Ali Abdul Wahab Tungkal Jambi. Jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ghafarallahu lahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Istajib doana ya Allah. Wahai Allah, Tuhan kami satu-satunya, kami mohon kepadamu ya Allah. Saat ini kami sedang bersimpuh di hadapanmu ya Allah. Bersujud, merengek di hadapanmu ya Allah. Bermunajat, memohon kepadamu ya Allah. Agar engkau redha dengan apa yang kami pinta ya Allah. Agar engkau redha dengan apa yang kami mohonkan ya Allah. Kami mohon kepadamu ya Allah. Berikanlah
kesehatan, kesembuhan terhadap penyakit-penyakit lahiriah, penyakit batiniah, saudara-saudara kami semua. Sembuhkanlah semuanya, angkatlah seluruh penyakit-penyakit mereka semua, ya Allah, hamba-hambamu, ya Allah, jamaah kami munajat dari pintu langit. Atau penonton live streaming di jam 3 tadi, ya Allah, kami mohon kepadamu. Angkatlah seluruh penyakit-penyakitnya, ya Allah. Penyakit lahiriah, penyakit batiniahnya, ya Allah, angkat. Engkau yang berikan penyakit, Engkau juga yang berhak mengangkatnya, ya Allah. Allahumma rabban nas asibil basyan shifa'uka la yughadiru saqama. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin alladzi khalaqani wa alladzi huwa yuhyi. Wa yamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu wa yurduka bi khairin fala raddu li fadli. Allahumma ya syafi ya syafi ma'afi ya kafi makafi kasyawa kafi ibnumatika seluruh jamaah kami, ya Allah, munajat di pintu langit dan santri-santri privat tadi. Min syarri wajal waswal wal junil bars wal jizami ma'a. Sebutkan penyakitnya, dipegang penyakitnya, sampaikan, hadirkan Allah di hadapan kita, wahai Allah. Kami mohon kepadamu, ya Allah, sembuhkanlah seluruh penyakit-penyakit yang ada di tubuh kami, ya Allah. Penyakit fisik, penyakit medis, ya Allah. Angkatlah semua penyakit kami, ya Allah, dengan tanpa rasa sakit, ya Allah. Innama yastajibul ladzina yasma'una wal mauta yab'atsuhumullah tsumma ilaihi yurja'un. Allahumma dafa'ni kull hammi wa ghammin kama tashabbahki la ilaha illa anta. La ilaha illa anta. Fasayakfikahumullahu wassalam fasayakfikahumullahu wassalam fasayakfikahumullahu. Innama yastajibul ladzina yasma'una wal mauta yab'atsuhumullah. Hunazilan mutafarriqatan min ahlatil qadyar hunazilan mutafarriqatan min ahlatil qadyar hunazilan mutafarriqatan min ahlatil qadyar. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, angkatlah seluruh penyakit lahiriah, penyakit batinnya saudara-saudara kami semua, ya Allah, dengan kebesaran keesaanmu, ya Allah. Pemilik langit, pemilik bumi ini, ya Allah. Engkaulah yang berhak menentukan, mengangkat penyakit-penyakit saudara-saudara kami. Penyakit lahiriah, penyakit batiniah, semua yang ada di tubuh kami ini, angkatlah semuanya, ya Allah. Allahumma asturni fi nafsi wa dini wa ahli wa mali wa waladi wa waladi wa ashabi wa ahbabi bisatrika allazi satarta bidataka fal ainun tarak wa la yadum tasiru alaika rabbal alamin uhjubni ala bi qudratika ya qawi ya mati wa bika nasta'in Allahumma yasabika wa basuka sallallahu alaihi wa sallam ala kulli syai'in qadir innaka ala kulli syai'in qadir innaka ala kulli syai'in qadir. Fasayakfikahumullah. Ukhrud ya Allah, ukhrud ya Allah, ukhrud ya Allah, ukhrud ya Allah, ukhrud ya Allah. Mohon keberkahan suratul Fatihah, ya Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Wahai Allah, Engkau Maha mengabulkan doa hamba-hambamu, ya mujib, ya mujib, ya mujib. Dan mohon kepadamu, ya Allah, angkatlah seluruh hutang-hutang saudara-saudara kami semua. Ayo saudaraku, yang banyak hutang, yang ada hutang, riba, pinjol, bangkai, apapun namanya. Ayo, hadirkan Allah di hadapan kita. Di waktu mustajab berdoa ini, ya Allah, aku yakin Allah ijabah doa-doa kita. Apalagi yang sudah deadline, apalagi yang sudah jatuh tempo. Minta sama Allah, hadirkan Allah di hadapan kita. Ya Allah, saat ini kami sedang terpuruk, ya Allah. Saat ini kami sudah mentok, ya Allah. Dan kami aku yakin, ya Allah, di saat kami sudah mentok, di saat kami sudah angkat tangan, maka Engkau angkat tangan, ya Allah. Ya Allah, kami mohon kepadamu, ya Allah. Lunasilah hutang-hutang kami. Kami punya kendala, ya Allah. Tapi kami aku yakin Engkau punya kendali, ya Allah. Engkau yang mengendalikan semua hidup kami, ya Allah. Engkau yang mengendalikan keuangan kami semua, ya Allah. Engkau yang mengendalikan rezeki kami, ya Allah. Oleh karenanya jangan Kau permalukan kami, ya Allah, sebagai hamba-Mu, ya Allah, yang berikhtiar menjadi seorang hamba yang beriman, ya Allah. Kami ikhtiar, ya Allah, menjadi hamba yang beriman, ya Allah. Maka dari itu, ya Allah, lepaskanlah kami dari keterpurukan ini, ya Allah. Agar kami bisa ibadah lebih fokus lagi, ya Allah.
agar kami bisa ibadah lebih khusyuk ya Allah. Bagaimana mungkin kami mau ibadah di saat kami terus dikejar-kejar oleh hutang ya Allah. Bagaimana mungkin kami bisa ibadah di saat kami dikejar-kejar hutang ya Allah. Saudaraku, pegang Allahnya, peluk Allahnya, minta, wahai Allah, Engkau maha kaya, Engkau maha pemberi kekayaan. Berikanlah kekayaan itu kepada kami ya Allah, agar kami tidak dihina, agar kami tidak dicemooh lagi ya Allah, agar kami tidak minta-minta ya Allah, agar kami tidak lagi terpuruk ya Allah. Wahai Allah, Engkau maha kaya ya Allah. Ya Hanan, Ya Manan, Ya Fattah, Ya Razak, Ya Ghani, Ya Mugni. Aghnina ya Allah, aghnina ya Allah, kayakanlah kami ya Allah, kayakanlah kami ya Allah. Allahumma kfina bihalalika an haramika wa aghnina bifadlika amman siwak. Allahumma inna a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabati ad-dain wa qahri rijal. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afaf wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna fa'fu anna fa'fu anna ya karim. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah, fid dunya hasanah, fid dunya hasanah. Ayo, jangan kasih Allah cek kosong. Isi cek kosongnya dengan permohonan doa. Ud'uni astajib lakum, kata Allah. Maka berdoalah. Dunia mintalah dunia. Bukankah Allah menyampaikan Rabbana atina fid dunya hasanah. Sampaikan dunia apa yang antum minta. Wahai Allah, Allahumma rzuqna makhraja, Allahumma rzuqna makhraja, Allahumma rzuqna makhraja, Allahumma rzuqna ya Allah ziyaratal haramain, Allahumma rzuqna ya Allah ziyaratal haramain, Allahumma rzuqna ya Allah ziyaratal haramain, Allahumma rzuqna ya Allah ziyaratal Makkah wal Madinah, Allahumma rzuqna ya Allah, mudahkanlah rezeki kami ya Allah. Jadikanlah kami kaya raya tajir melintir ya Allah. Berikanlah kami harta kekayaan ya Allah. Berikanlah kami kekayaan harta ya Allah. Berikanlah kami kekayaan ilmu ya Allah. Berikanlah kami kekayaan hati ya Allah. Agar kami tidak gampang menjelek-jelekkan orang ya Allah. Agar kami tidak sombong ya Allah. Berikanlah kami kekayaan ilmu agar kami betul-betul mengamalkannya dengan baik ya Allah. Ya Allah, kabulkanlah ya Allah. Lindungilah kami semua dari segala mara bahaya, bala, bencana, dan musibah. Anak-anak kami, istri-istri kami, suami kami, keluarga kami, jamaah kami, santri kami, semua ya Allah. Lindungilah semua dari segala mara bahaya, bala, bencana, dan musibah ya Allah. Ya Allah, dengan kebesaran, keesaanmu ya Allah, kami mohon kepadamu ya Allah. Kami mohon kepadamu ya Allah. Dengan kebesaran keesaanmu ya Allah. Datangkanlah jodoh terhadap saudara-saudara kami ya Allah. Datangkanlah anak keturunan terhadap saudara-saudara kami ya Allah. Mudahkan jalan rezeki mereka semua ya Allah. Mudahkanlah jalan rezeki mereka semua ya Allah. Jangan kubiarkan mereka larut dalam hutang ya Allah. Engkau maha kaya. Engkau Tuhan kami maha kaya. Tidak mungkin engkau pelit ya Allah. Kami tahu ya Allah. Engkau maha kaya ya Allah. Maka kayakanlah kami ya Allah. Kayakanlah kami ya Allah. Al-Nina ya Allah. Al-Nina ya Allah. Al-Nina ya Allah. Wahai Allah, datangkanlah pembeli tanpa tawar terhadap aset-aset yang telah kami doakan ya Allah. Tsumma dahunna, tsumma dahunna, tsumma dahunna. Hadir, 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 hadir. Ya'tinaka sa'ya nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'min. Allahu khairan hafizan wa huwa arhamur rahim. Wa alam anna Allah azizun hakim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wa alihi wasallam ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alhamdulillahi rabbil alamin. Baraka al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah ya Allah, terima kasih ya Allah. Terima kasih ya Allah. Terima kasih ya Allah. Nikmatnya berdoa di saat orang lain sedang tertidur lelap, di saat orang lain sedang istirahat, justru kami berlinang air mata kami mohon ya Allah agar Engkau mengabulkan pinta doa kami semua ya Allah. Istajib doana ya Allah. Dikabuli doana ya Allah. Iqdi hajatina ya Allah. Aku yakin Engkau mengabulkan seluruh permohonan-permohonan kami ya Allah. Amin ya Allah. Ya amin ya Allah. Amin ya Allah ya mujibas sa'ilin. Ayah bunda, aku yakin pasti doa kita dijabah. Ya. Kita ini berdoa bukan di saat orang lain lagi ramai, bukan. Kita ini berdoa bukan di saat siang hari, bukan. Kita ini berdoa di saat orang lain lagi asik-asik istirahat, lagi asik-asiknya tidur. Justru kita bangun berdoa, itulah yang paling mustajab. Jadi jangan takut, aku yakin Allah ijabah doa kita. Ya. Tapi kan Pak Ustaz, nah ini kan masih banyak tapinya. Jangan terlalu banyak tapi. Teruslah berdoa. Istiqomah berdoa. Pasti. Tapinya diganti dengan pasti. Ya. Sekali lagi, tapinya diganti dengan pasti. Ya. Kenapa? Bahasa pasti itu artinya sudah tidak ada lagi keraguan kepada Allah. Begitu ya. Ya. Makanya biasakan Bunda ya, jangan bilang semoga. Ya, biasakan jangan bilang mudah-mudahan. Kalau antum mengatakan mudah-mudahan, kalau antum mengatakan semoga, berarti antum masih ragu sama Tuhan. Ya. Tapi ganti dengan insya Allah, pasti Allah kabulkan. Ya. Kalimat insya Allah ini adalah insya Allah itu atas izin Allah. Kan begitu. Ya, diganti ya, jangan lagi ya semoga Allah mengabulkan. Nih kalau gitu antum ragu berarti. Ya. Bahkan kemarin tuh saya lihat video itu. Ya. Ada suatu motivator ternama di Indonesia mengatakan demikian. Ayo mari kita buang jauh-jauh bahasa semoga. Ini peruntukannya untuk Tuhan ya. Untuk Tuhan, untuk Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau untuk manusia ya nggak apa-apa. Ya. Ya misalnya ya semoga aja kamu nih ya lewat depan rumah saya. Semoga aja itu roti lewat depan saya. Itu bisa. Tapi kalau untuk Allah jangan pakai semoga. Jangan pakai mudah-mudahan. Tapi pakailah insya Allah. Pasti hutang saya lunas. Insya Allah. Pasti saya bisa umroh bareng sama Aris Alwi. Insya Allah. Pasti saya jadi orang kaya raya tajir melintir. Insya Allah. Pasti suami saya rajin sholat. Insya Allah. Pasti istri saya rajin sholat. Insya Allah. Pasti saya dapat jodoh. Insya Allah. Pasti saya dapat anak. Nah begitu. Ya. Ini ilmu ini saya dapat dari kumpulan-kumpulan. 1 tahun lebih kita berdoa begini. Oh ternyata selama ini kita masih ragu sama Tuhan. Wajar aja Allah itu ragu-ragu juga ngabulin doa kita. Ya, Bu Yuliana ya, insya Allah. Ibu Yuliana pengen banget umroh bareng sama saya. Insya Allah Bunda, pasti Allah ngasih rezeki Desember kita bareng-bareng ke Baitullah. Ya, amin. amin. Insya Allah pasti ya. Seluruh jamaah saya, ayo. Jangan takut. Mulai hari ini, ya kumpulkan pundi-pundi rupiah kita, insya Allah pasti Allah kabulkan. Tanamkan niat innamal a'malu binniyah. Ya, tanamkan niat, insya Allah saya ingin umroh bareng sama guru saya. Bismillah, pasti bisa. Ya, niatkan dulu. Ya, setelah niat baru faida azamta fatawakkal 'alallah. Dan sekarang bagaimana mungkin ya diterima niatnya sama Allah, tapi azamnya nggak ada. Azamnya gimana? Ayo, ya. Ayo, rajin-rajin sholat, rajin-rajin ngaji, tilawatil Quran, rajin-rajin sedekah. Ini pas diajak sedekah, alasannya ribuan. Pas disuruh tahajud, nggak bisa karena ngantuk. Pas disuruh ngaji, nggak bisa ngaji. Mana azamnya? Azam itu tekad. Nah, begitu ya, insya Allah. Yuk, masih banyak nih ya. Agustus, September, Oktober, November, masih ada 4 bulan. Ya, masih ada 4 bulan. Kalau Allah berkehendak kun fayakun Allah, pasti ada jalannya. Ya.
Masya Allah. Di sini ada tim saya ya, ada Ibu Haja Bunaya, ada tim saya juga, ada Ibu Haja Yulianti Chandra. Ya, ini adalah tim-tim solid kami, skuad kami ya, ya pasukan kami dalam melayani tamu-tamu Allah, insya Allah ya, pasti bisa umroh bareng ya, Masya Allah. Insya Allah Agustus ini kita akan memberangkatkan kurang lebih 200 jamaah, dan September kita akan memberangkatkan kurang lebih 80 ya, dan Oktober sekitar 100-an ya, kalau nggak salah kurang satu deh, 100 itu. Nah, sekarang kita buka untuk November Desember ya, silahkan ya, ya November Desember. Kemungkinan Desembernya bareng sama saya sekeluarga, anak istri saya ikut ya. Untuk Oktober kemungkinan anak istri nggak ikut, tapi hanya saya aja sebagai pembimbing. Ya. Kalaupun tidak berangkat, insya Allah saya ngisi manasik umrohnya. Ya, nanti kita ketemu di bandara. Ya, nanti saya ngantar langsung ke bandara. Ya, mungkin selama ini kita nggak pernah ketemu, insya Allah Allah takdirkan nanti kita ketemu di sana ya. Tapi kan Ustadz saya masih banyak hutang. Sebelum kita berangkat umroh, Allah lunasi hutang antum. Kan begitu. Dari mana Ustaz? Jangan dipikirkan dari mananya. Kalau antum pikirkan dari mananya, stres. Ya, yang dipikirkan sekarang adalah sabar sholat dulu. Nanti Allah yang mikirkan utang kita. Nah begitu. Pola pikirnya begitu ya. Ya, insya Allah. Amin. Ya Allah ya mujibas saili. Ya. Nah termasuk nih jamaah-jamaah Pacebok nih ya. Niatkan bisa bareng kita umroh semua ya. Amin amin. Terima kasih, terima kasih. Lanjutkan istighfarnya sebanyak mungkin. Minimal 1000 sebelum azan subuh. Karena ini adalah waktu yang paling mustajab berdoa. Sampaikan hati kecil antum. Doa terbaik antum. Kenapa? Karena doa yang paling mustajab itu adalah doa waktu sahar. Waktu sahur. Waktu sahur itu maksudnya setengah jam sebelum azan subuh. Ya. Syukron, terima kasih. Sampai ketemu di Jantung Waqiah jam 5:20. Sekali lagi sampai ketemu Jantung Waqiah jam 5:20 di live streaming TikTok dan live streaming Logo Biru Pecebok ya. Nah, insya Allah ya. Barakallah. Syukran, terima kasih. Ana uhibbukum lillahi ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, sama-sama kita beristighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Ya, ya Masya Allah. Saudaraku Ahmad Faris, Masya Allah ini tokoh agama dari Bali nih. Beliau mu'alaf juga nih. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni amalan salihan. Tiada daya dan upaya hanya padamu, hanya padamu ku berserah diri. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal
الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا. Sampai ketemu Al-Waqiah ya, jam 5 nanti ya lewat. Astaghfirullah Rabbal baraya astaghfirullah minal khataya. Tiada daya dan upaya hanya padamu, hanya padamu. Astaghfirullah.